Alhamdulillah anak-anak latihan mandiri, latihan berani, latihan percaya diri hari pertama. Kalau kemarin TKA itu masih ada 4 anak hari pertama yang ditemani mamanya di dalam kelas. Terus hari kedua itu langsung sudah yang tiga sudah berani, dan hari pertama ada yang menangis, hari kedua, ketiga sampai keempat alhamdulillah hebat. Sudah tidak ada yang menangis, hebat sekali. Terus yang ditunggu masih sisa 1 doang. Wow. Ya, terus untuk hari ketiga itu juga hebat semua, semuanya sudah mandiri. Hari kedua itu kita keliling sekolah, luntur ya. Kita saling menyapa ya kemarin ya, TKA berkunjung ke TKB, terus yang TKB juga berkunjung ke TKA. Terus kita mengenal lingkungan yang ada di sekolah. Ada kantor Pak Kepala Sekolah, ada kantor tata usaha, ada ruang bimbingan konseling, ruang guru untuk Bapak guru sendiri, ruang guru untuk Ibu guru juga sendiri, ya. Terus mampir ke kelas SD, ya, kakak kelas 1 dan kelas 2. Dan yang terakhir, kemarin kita bermain di playground, ya, sama ya, KB juga. Terus ada satu lagi, kemarin anak-anak cap telapak tangan, ya, cap telapak tangan, deklarasi anti kekerasan bersama-sama ya. Kemarin siapa yang sudah cap telapak tangan? Aku. Iya. Deklarasi anti kekerasan. Yang punya Hana nanti boleh di screen, atau yang punya anak-anak KJJ boleh di screen, nanti dikirimkan juga ke Bu Ani atau Bu Sinta. Nanti kita cetak di sini, kita tempel juga deklarasi anti kekerasannya di dinding kelas, ya sayang ya. Oh, happy sekali ya, kita baru 3 hari sekolah, tapi alhamdulillah anak-anak semuanya semangat. Bahkan kemarin tuh TKA ada yang lagi demam, badannya Bu Sinta pegang dahinya anget, badannya anget, tapi disuruh istirahat di rumah nggak mau, pengen berangkat ke sekolah, saking semangatnya pengen ketemu sama teman-teman, saking semangatnya pengen ketemu sama Bu Sinta sama Bu Ani di sekolah ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hanya 1 hari saja demamnya, hari Selasanya sudah sehat, sudah sembuh. Ternyata bertemu teman-teman itu juga jadi obat. Karena semangat ketemu sama teman-teman, alhamdulillah jadi obat, besoknya langsung semangat, sudah sehat. Ditanya lagi sama Bu Sinta, sekarang kok sudah aktif ya? Ternyata sudah sehat, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya sayang ya. Baiklah, Mama, Papa, Ayah, Bunda, hari ini pertemuan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hari terakhir. Kita berdua, Bu Ani dan Bu Sinta, akan menyampaikan program kegiatan yang akan kita laksanakan untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi selama semester 1, semester 2 itu kegiatannya apa saja akan kita sampaikan di awal tahun pelajaran hari ini atau di akhir masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk kegiatan-kegiatan atau tata tertib atau hal-hal apa saja yang perlu kita sepakati bersama atau kita pahami dan ketahui bersama. Jadi di Sekolah Indonesia Riyadh ini kita ada semua jenjang ya, dari
mulai taman kanak-kanak, terus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau SMA, plus ada juga tambahannya yang PKBM atau pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat ya PKBM, plus satu lagi ada universitas terbuka, itu juga base-nya ikut di Sekolah Indonesia Ria. Jadi tidak hanya jenjang TK, SD, SMP, SMA saja, tapi ada universitasnya juga. Nah, untuk anak-anak ini ada di jenjang taman kanak-kanak atau tingkat taman kanak-kanak. Ya, oke. Terus untuk Aulia. program kegiatan selama 1 tahun pelajaran 2024-2025 ini, kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan ini mengacu dari visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk visinya, visi ini harapan kita, harapan dari Sekolah Indonesia Riyadh untuk peserta didik atau anak-anak semua, agar terwujudnya insan yang religius, unggul, adaptif, peduli, dan berkebinekaan global. Dari visi ini, langkah-langkah atau misi apa saja yang akan kita laksanakan atau akan kita tempuh, yaitu dengan cara mewujudkan insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui keteladanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, menumbuhkan insan yang sehat, cerdas, kompeten, berprestasi, dan berkarakter melalui pembelajaran berdiferensiasi dan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir yaitu membudayakan insan yang mandiri, menguasai soft skill, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berjiwa wirausaha dan pembelajar sepanjang hayat melalui kegiatan pengembangan diri sesuai bakat minat yang terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk tujuan masih misi ya, membiasakan insan yang berjiwa sosial melalui sikap gotong royong, ramah, empati, dan welas asih, dengan cara menjalin kerjasama yang harmonis dan produktif antar warga sekolah, masyarakat, perwakilan, dan komunitas dunia. Selanjutnya, mengembangkan insan yang berbudaya Indonesia dan berwawasan dunia melalui pengenalan dan apresiasi secara bijak budaya Indonesia dan dunia. Nah, tujuannya apa dari visi yang sudah kita cita-citakan, dari misi yang kita laksanakan atau langkah-langkahnya? Tujuannya adalah agar terwujudnya insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang mengamalkan ajaran agama secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Terwujudnya insan yang tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, kompeten, berprestasi, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, terwujudnya insan yang mandiri, menguasai soft skill, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, literasi, dan numerasi, berjiwa wirausaha, dan pembelajar sepanjang hayat.
terwujudnya sekolah yang ramah anak, anti intoleransi, anti kekerasan seksual dan anti perundungan. Terwujudnya insan yang berbudaya Indonesia dan berwawasan dunia. Itulah visi, misi, dan tujuan dari Sekolah Indonesia Riyad. Nah, ini yang sudah kemarin ketemu di sekolah ya. Siapa ya bu gurunya? Ada yang tahu TKA nama bu gurunya siapa? Bu sama Bu Ani. Iya, Bu Sinta. Ya, nama lengkapnya Bu Sinta Kurnia Dewi. Iya, terus kalau yang TKB, nama gurunya siapa ya yang TKB? Bu Ani. Betul sekali. Nama gurunya Ibu Ani Dwi Agustina, nama lengkapnya. Oke. Nah, untuk teman-teman kita saat ini alhamdulillah banyak sekali ya sayang ya. Untuk yang TKA tahun pelajaran 2024-2025 ini yang reguler itu laki-lakinya 5, KJJ-nya tidak ada. Kalau yang perempuan reguler 11, KJJ 1. Jumlahnya reguler 16, KJJ 1. Jumlah keseluruhannya ada 17. Terus teman-teman di TKB yang reguler laki-lakinya ada 14, KJJ-nya ada 3. Kalau perempuan Keliru ternyata. Dua. 2 ya. Laki-laki KJJ 2, reguler 2. laki-lakinya 14. Untuk yang perempuan ini regulernya 10, KJJ-nya 2 juga. Jumlah keseluruhan reguler 24, KJJ 4. Alhamdulillah temannya banyak ya di TKB semua ada 28. Masya Allah, luar biasa ya. Anak ini yang nanti di TKB ya sayangnya. Terus untuk jadwal harian pemakaian seragam anak-anak ini untuk yang hari Ahad sama hari Senin ini anak-anak sama mengenakan seragam kotak-kotak merah ya, yang sudah dapat kainnya bisa dijahitkan, nanti bisa dipakai untuk hari Ahad dan Senin. Tapi untuk yang belum punya silahkan pakai seragam bebas rapi, tidak masalah. Terus untuk hari Selasa kita pakai seragam pramuka. Kalau yang kotak-kotak merah ini kaos kakinya putih, sepatunya hitam. Ya, tapi untuk yang hari Selasa ini kaos kakinya hitam, sepatu hitam. Nah, untuk hari Rabu itu pakai seragam olahraga itu bebas, sepatunya pakai sepatu olahraga bebas. Silakan, misalnya ada yang punya sepatu lebih dari 1 boleh dipakai. Kalau hanya pakai hitam semuanya dari Ahad sampai Kamis boleh juga ya, tidak masalah. Terus untuk yang belum dapat seragam olahraga bagaimana? Karena kemarin yang daftar di gelombang pertama sebagian ada yang dapat karena stoknya masih ada waktu itu. Tapi untuk yang daftar di gelombang pertama akhir atau gelombang kedua, gelombang ketiga itu memang stoknya sudah habis dan sekarang masih menunggu kedatangan stok seragam lagi dari Indonesia, belum sampai di Riyadh. Sementara kaos olahraganya memakai kaos bebas rapi ya. Jadi kalau mau dimirip-miripin pakai seragamnya kaos warna merah. Kalau mau dimirip-miripin, kalau di rumah punya kaos warna merah boleh. Kalau misalnya nggak ada kaos warna merah,
ya warna apa saja. Oke. Selanjutnya yang terakhir, hari Kamis itu mengenakan batik seragam sil. Kalau batik stoknya ada banyak, nanti bisa langsung menghubungi ke koperasi atau ke TU ya yang belum mendapatkan seragam batik. Tapi insya Allah stoknya kalau yang seragam batik ada banyak ready. Itu untuk jadwal seragam kita, ini juga bisa ditaati agar bisa tertib mengenakan seragam ya. Oke, selanjutnya untuk contoh model seragam kotak-kotak. Kemarin ada yang bertanya ya, namanya siapa kemarin? Tanya, Bu, saya posisi masih di Indonesia, misalnya mau menjahitkan di sini, boleh nggak cari kain yang mirip-mirip? Nah ini gimana Bu Ani? Ya, seperti yang tahun sebelumnya Ada ya, Bu, ada ya. yang sampai sekarang kan ada yang masih dipakai. Ya, ya. Pokoknya coraknya yaitu kotaknya antara ada kotak yang merah cerah, ada kotak yang warna marun, ada kotak yang merah agak tua gitu ya. Paling nggak mirip lah dengan seperti ini, dan rompinya itu warna yang untuk cewek itu warnanya bukan putih yang putih jernih, putih bersih itu, tapi lebih ke warna putih tulang atau krim ya, agak putih tulang gitu. Terus kebalikan untuk yang perempuan itu rompinya yang polos. Untuk yang laki-laki bajunya jadi inner yang polos, baru rompinya yang pakai kotak juga. Nanti bisa membawa contoh seragam yang kita kirim, nanti bisa dibawa ke penjahit. Jadi yang masih di Indonesia boleh mencari kain yang mirip, jadi nanti pas datang ke Riyadh tinggal pakai saja. Oke, terjawab ya Maya. Terima kasih. Selanjutnya ini akan disampaikan oleh Bu Ani terkait dengan teknis pembelajaran atau struktur kurikulum Taman Kanak-kanak Sekolah Indonesia Riyadh. Terima kasih atensinya Ayah Bunda dan anak-anakku semua. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Sinta. Anak-anak kasih tepuk tangannya dong, Bu Sinta. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Iya, alhamdulillah ya, masih semangat ya sayang ya. Ya, Mama Umi juga semangat. Bu. Masya Allah ya, anak-anak sayang yang mau minum dulu atau sarapan dulu boleh. Boleh. Oke, baik Bunda semua, kita lanjut ya. Jadi pasti ada pertanyaan, anak-anakku nanti di sekolah itu diapain sih? Kegiatannya apa saja sih? Nah, karena sekolah kita itu merupakan sekolah Indonesia, tapi letaknya di luar negeri. Jadi di seluruh dunia ini ada 13 sekolah Indonesia. Ada di beberapa negara, salah satunya di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada 3 sekolah Indonesia. Ada yang di Riyadh, di Jeddah, dan di Mekah. Alhamdulillah. Karena ini merupakan sekolah negeri pemerintah Indonesia, maka kurikulumnya yang kita pakai itu kurikulum nasional Indonesia. Saat ini alhamdulillah kita telah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Iya, nah
Kemudian bagaimana sih kurikulumnya? Kalau di SD, SMP, SMA itu ada mata pelajaran. Nah, untuk di TK itu ada yang namanya lingkup capaian perkembangan. Jadi perkembangannya apa saja sih bidangnya, lingkupnya? Itu ada kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Oh, ini kelebihan ya, kegiatan intranya 2 kali, harusnya cuman 1. Jadi ada 3 ya, ayah bunda. Ada 3 kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan proyek penguatan mobil pelajar Pancasila. Nah, lingkup ini dijabarkan dalam beberapa elemen yang kesehariannya harus muncul di sini. Ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri anak, kemudian dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Jadi, kegiatan kita berdasarkan pada elemen-elemen ini ya, ayah bunda ya. Jadi semua kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak itu ada tujuannya, ada dasarnya. Tampaknya kalau TK itu kan cuma main aja, iya. Tapi mainnya itu ada dasarnya, ada tujuannya. Anak-anak seperti waktu observasi kemarin, kegiatannya ada yang mengancing baju. Sudah bisa anak-anak semua mengancing baju? Ayo, mengancing baju. Kemudian, Alfariski pinter. Kemudian bisa ya, alhamdulillah. Merobek, kemudian memegang pensil yang benar. Nah, itu ternyata semua ada tahapannya dan ada tujuannya. Nah, sayang, ayah bunda, dan anak-anak, dalam sepekan kita itu waktu untuk belajar di sekolah, bermain di sekolah, dalam satu harinya itu 3 jam. 3 jam saja ya ayah bunda. Nah, selanjutnya selebihnya anak-anak bermain, terbimbing, berkegiatan, beraktivitas bersama keluarga di rumah. Jadi di sekolah hanya 3 jam kita gunakan secara maksimal. Nah, ini juga sesuai dengan peraturan Mendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Jadi ada dasarnya. Nah, dalam seminggu, kalau seharinya 3 jam atau 180 menit, dalam seminggu itu totalnya 900 menit bertemu di sekolah. Berikutnya, selama 1 tahun pelajaran ke depan, berikut ini agenda kita ini secara umum bersama kakak-kakak SD, SMP maupun SMA. Ada hari-hari di mana kita belajar, berapa lama kita belajar di sekolah selama 1 semester, kemudian termasuk berapa hari libur nasional Indonesia maupun hari libur di Arab Saudi. Kita akan menyesuaikan. Untuk penjabarannya, nah ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam 1 semester atau 6 bulan itu cukup 1 kali tema yang itu ya sayang. Yang temanya, yang waktunya kita agendakan selama kurang lebih 3 minggu. Aku Cinta Indonesia. Nah, kalau seperti tahun lalu di puncaknya itu kita berkunjung ke KBRI agar anak-anak tahu ada kantor perwakilan loh di Arab Saudi. Anak-anak senang sekali di sana. Oke, lalu yang semester 2 Aku Sayang Dewi. Nah, kegiatan kemarin kita memanfaatkan barang-barang bekas menjadi karya yang
yang bermanfaat. Iya, Masya Allah. Tahun ini seperti apa ya? Wah, tentunya nanti bisa jadi berbeda. Nah, Ayah Bunda, berikut ini program pembelajaran ya. Untuk TK kita bagi beberapa topik dalam satu semester. Berikut juga dalam satu semester untuk TK pertemuan pembelajaran itu selama 17 minggu. 18 minggu, 1 minggu untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang saat ini kita jalankan. Hari ini hari terakhir. Nah, ini tema-tema atau topik-topik yang insya Allah akan kita berikan ke depan. Jadi, anak-anak nanti mendapatkan dalam satu semester ada 6 topik berikut kita bagi-bagi dalam setiap minggunya. Begitu juga di semester 2 kita telah menyiapkan rancangan. Nah, berikut ini merupakan rancangan. Adapun pada pelaksanaannya kadang akan terjadi perubahan atau penyesuaian seperti itu. Jadi lebih fleksibel lagi. Begitu ya? Oke. Berikutnya lagi. Nah, ini ya Ayah Bunda sebagai bekal yang tadi ada capaian pembelajaran lingkup nilai agama ya. Nah, kita bekali Ananda yang untuk TKA beberapa indikator, beberapa capaian yang kita usahakan kita berikan kepada Ananda selama satu semester, selama 1 tahun. Targetnya kita bisa mengenal beberapa surat pendek dalam Al-Quran. Ini tentunya untuk yang beragama Islam ya, Ayah Bunda. Untuk yang beragama selain Islam nanti bisa menyesuaikan dengan ajarannya. Oke, nah ada surat, ada doa yang kita kenalkan, doa keseharian maupun hadis-hadis pendek. Nah, begitu juga dengan TKB, ada beberapa surat yang kita kenalkan, yang kita usahakan untuk anak-anak hafal. Nah, tentunya ini tak lepas dengan dukungan maupun kerjasama orang tua di rumah ya. Harapan kami orang tua juga selalu mendampingi sehingga memudahkan Ananda nanti untuk menghafal, mengenal surat-surat dalam Al-Quran maupun doa harian, kemudian juga hadis-hadis pendek. Nah, mudah-mudahan selain dihafalkan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Kemudian berikutnya program kami, Bunda, ada layanan PAUD holistik integratif. Apa sih layanannya? Nah, meskipun belum sempurna, belum menyeluruh, tapi kami usahakan, kami sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sini. Contohnya apa sih? Layanan apa saja sih yang kita berikan untuk Ananda nanti selama kurang lebih 1 tahun? Berikut ini ya, insya Allah kita programkan sosialisasi program seperti yang kita laksanakan saat ini. Kemudian ada agenda program pemberian makanan tambahan. Artinya kita upayakan anak-anak nanti mengenal menu Indonesia. Biasanya anak-anak kan khususnya yang lahir dan besar di Riyadh terbiasa dengan menu-menu Saudi seperti itu, kadang perlu penyesuaian makanan-makanan khas Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti dengan makan bersama anak-anak akan lebih semangat, akan lebih mengenal lagi seperti itu.
Nah, untuk alokasi waktu ini kita upayakan 2 sampai 3 kali dalam 1 semester. Kemudian berikutnya ada cerita ahli. Harapan kita ingin mendatangkan tokoh atau narasumber yang di luar Bu Guru. Siapa mereka? Bisa jadi wali murid, bisa jadi tokoh masyarakat, atau seorang tokoh yang kita kenal, sehingga anak-anak menemukan atau mengenal sumber belajar yang lain selain dari bu gurunya. Oke. Lalu kemudian ada kegiatan puncak tema di akhir tema. Seperti itu kegiatannya bisa menyesuaikan. Nah, kemudian ada pengukuran tinggi dan berat badan, biasanya kita laksanakan 6 bulan sekali menjelang penerimaan rapor. Ini biasanya kita bekerja sama dengan ayah bunda di rumah ya. Apa yang dilakukan? Seperti waktu pendaftaran kemarin ada pendataan ya. Anak tingginya berapa, kemudian berat badan, lingkar kepala, kemudian kondisi hidung, kemudian gigi, kemudian telinga, seperti itu. Nah, berikutnya ya Bunda ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kita memberikan 2 kegiatan ya Bunda ya. Ada menari dan mewarna. Nah, siapa yang memberikan materi ini? Ya, kita, Bu Guru. Bu Guru akan memberikan secara bergantian. Ada kegiatan menari dan mewarna. Menari ini bersama Bu Ani. Anak-anak nanti akan dikenalkan tarian daerah dari Indonesia yang sederhana. Kita sesuaikan untuk anak-anak. Kemudian berikutnya ekstrakurikuler mewarna. Mewarna ini oleh Bu Guru Sinta. Nah, Masya Allah yang ini Bu Guru Sinta udah ahlinya ya dalam mewarna, bagaimana teknis mewarna yang baik. Nanti akan dikenalkan. Pelaksanaannya ini, Ayah Bunda, jadi masuk dalam pembelajaran, namun nanti bergantian. Misal, pekan ini TKA menari, nah Bu Ani akan mengajar TKA untuk menari. Kemudian TKB kegiatannya mewarna. Bu Sinta yang akan mengajar mewarna. Seperti itu bergantian. Minggu depan bergantian. Yang TKA mewarna, TKB menari. Seperti itu. Nah, produknya insya Allah seperti menari. Nanti ditampilkan pada saat event-event tertentu. Seperti pada saat pentas, seperti itu. Mewarna pun juga begitu, seperti tahun lalu kita ikutkan lomba tingkat nasional. Nah, berikutnya ada kegiatan Al-Islam yang tadi sudah kami sampaikan ya Bunda ya, ada kegiatan menghafal. Kemudian setiap pekan 1 kali itu kita anak-anak kita kenalkan kegiatan sholat berjamaah seperti itu. Yang memimpin, yang menjadi imamnya anak-anak juga. Nah, untuk TK kita fokuskan pada gerakannya, gerakan sholat seperti itu. Kemudian kegiatan yang biasanya ditunggu anak-anak, kemarin itu anak-anak sudah bertanya, kapan Bu Guru kita ke taman? Nah, ini kita rutin ya insya Allah. Seperti sebelum-sebelumnya, setiap hari Rabu, anak-anak kita ajak ke taman di DQ, di Diplomatic Quarter. Biasanya anak-anak kita berangkat 7:30. Hai, Bu Ani. Iya, dan akan kembali langsung pulang ya, Ayah Bunda ya. Yang Iya. naik bis, iya, yang naik bis diantar langsung ke rumahnya masing-masing. Ya, yang ikut bis ya. Lalu kalau yang dijemput di sekolah, biasanya kita langsung kembali ke sekolah seperti itu. Seneng nggak anak-anak kalau diajak ke taman, bermain di taman? Seneng dong. Iya. Senang.
Senang ya. Oke, berikutnya ya jadwal kegiatan pembelajaran. Nah, Guru. untuk yang reguler itu anak-anak yang datang ke sekolah setiap harinya itu sepekan selama 5 hari ya, sesuai dengan jam kerja di Saudi hari Ahad sampai dengan hari Kamis pukul 7.30 sampai 10.15 ya. Nah, yang bareng bis akan diantar di sekolah, kemudian yang dijemput langsung di sekolah, bisa ayah bunda eh, diusahakan tepat waktu ya, karena setelah kegiatan reguler, Bu Guru juga ada kegiatan lain seperti mengajar yang kelas jarak jauh dan juga kegiatan mengajar kakak-kakak yang lain. Oke, nah untuk yang KJJ, untuk tahun ini pertemuan diadakan selama 3 kali dalam sepekan. Ini karena Bu Guru ada tugas mengajar di jenjang yang lain. Makanya dalam sepekan 3 kali dan ini juga upaya kami mengurangi screen time anak agar tidak terlalu lama menghadap layar ya. Begitu tujuan kami. Ini dimulai pukul 10.30 sampai 11.30 atau menyesuaikan dengan guru kelas kesepakatannya bagaimana. Biasanya kalau yang di TKB ini kita mulai 10.30 sampai 11.30, TKA nanti bisa menyesuaikan dengan bu gurunya. Seperti itu ya Bu Sinta ya. Guru di mana, Mama? Nah, ini kegiatan jadwal kegiatan Kita kemana? harian yang reguler. Yang reguler seperti ini. Mulainya dari jam 7.30 ya dan berakhir 10.15 biasanya yang naik bis bisa langsung menuju bis diantar dengan bu guru. Nah, biasanya nanti akan kami kabarkan jika bis sudah berjalan bergerak menuju rumahnya masing-masing. Kami kabarkan ayah bunda bis sudah mulai mengantar Ananda seperti itu. Mohon ayah bunda bersiap menyambut Ananda. Kemudian yang ini jadwal untuk KJJ. Yang setengah, jadi sebelum dimulai diusahakan bersiap sehingga 10.10 kita bisa langsung mulai. Baik, ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriterianya apa saja sih? Ada tujuan pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan. 3 rangkaian ini yang kesehariannya kita laksanakan untuk anak-anak di kelas. Oke? Kemudian penilaian atau asesmen yang kita gunakan, ayah bunda, ada beberapa yang kami gunakan ya, seperti hasil karya. Jadi karya anak ketika berkegiatan, misalkan anak mewarna atau anak membuat karya dari kolase atau merobek atau menggambar. Nah, itu penilaiannya menggunakan hasil karya. Ada beberapa kita sesuaikan seperti catatan anekdot, kemudian video, ini kaitannya dengan unjuk kerja anak. Misalkan anak menari, anak senam, seperti itu. Kemudian foto berseri, kegiatan-kegiatan anak. Insya Allah, ya betul kami mohon izin ya, ketika kegiatan di kelas kami mendokumentasikan, baik mengambil video maupun foto, itu kepentingannya juga selain untuk kami juga ya, guru, ini juga untuk dokumentasi, ayah bunda nanti bisa melihatnya di grup Telegram, seperti itu.
beberapa penilaian berikutnya ada skala rating ini ya. Nanti akan kami jelaskan di bawahnya ya. Yang ini rutin kita laksanakan. Ada portofolio juga. Ini hasil karya anak. Untuk KJJ ada dokumentasi juga dengan orang tua, ada juga dokumentasi dari guru. Nah, untuk penilaian anak di TK itu seperti apa sih Ayah Bunda? Nah, berbeda dengan tingkat SD ya, tingkat SD apa itu fase C ya? C atau D? Mulai C ya. Nah, untuk anak usia dini seperti TK ini kita ya fase fondasi, tahap fase fondasi di mana perkembangan anak satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi kita tidak bisa mengukur anak ini dengan nilai-nilai kuantitatif, misalkan dapat nilai 100, dapat nilai 90, dapat senilai 80. Nah, penilaian di TK berbeda. Penilaian di TK menggunakan narasi. Untuk memudahkan, kita menggunakan simbol bintang sebagai indikator pencapaian perkembangan anak yang kemudian dikonversikan dengan angka 1, 2, 3, 4. Artinya apa ini? Nah, biasanya anak ini ya akan senang jika kita berikan simbol-simbol seperti bintang. Bintangku berapa hari ini? Anak-anak dapat bintang berapa hari ini? Itu ada maknanya ya, Ayah Bunda ya. Nah, dalam penilaian di TK, jika anak itu belum berkembang, itu kita gambarkan dengan 1 bintang. Belum berkembang artinya apa? Anak belum mau melakukan, masih belum mau. Belum tentu anak itu nantinya tetap belum mau, karena anak kan selalu berkembang. Nah, untuk yang bintang 2, bintangnya dapat 2, anak mulai berkembang. Dengan bimbingan orang tua, dengan bimbingan guru, anak mulai mau melakukan kegiatan yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan. Kemudian anak berkembang sesuai harapan ketika dia mendapatkan bintang 3. Jadi dengan bimbingan sedikit, anak sudah mau melaksanakan kegiatan yang diperintahkan guru. Seperti itu. Kemudian jika anak berkembang sangat baik itu ketika anak tanpa bimbingan guru, begitu guru memberikan instruksi atau penjelasan, oh kegiatan kita hari ini begini-begini, anak langsung melaksanakan tanpa bimbingan kita. Nah, dia dianggap berkembang sangat baik seperti itu. Nah, karena setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir ya. Jadi kok anak yang itu sudah bisa, anakku kok belum? Jangan khawatir karena setiap anak memiliki tahap yang berbeda begitu. Ini penjelasannya. Nah, kami memiliki kriteria pembelajaran dianggap tuntas jika anak mencapai bintang 3 atau berkembang sesuai harapan. Nah, ini artinya bukan menjadi patokan yang saklek seperti itu ya Bunda ya, karena setiap anak memiliki masa yang berbeda. Ada kalanya anak yang lebih cepat melejit, kemudian ada anak yang dia memiliki keterbatasan atau bisa dikatakan berbeda seperti itu. Nah, kita tidak bisa menjudge seperti itu ya. Karena setiap anak memiliki keunggulan masing-masing. Ada kalanya ada kalanya anak unggul di bidang fisik motorik halus. Fisik motorik halus itu yang berkenaan dengan otot-otot kecil seperti tangan, seperti itu. Dia rajin, telaten, tapi fisik motorik kasarnya masih perlu bimbingan seperti itu. Ada juga anak yang cepat sekali tertarik dengan bacaan atau buku-buku, tapi dia sisi lain
sosial emosinya masih belum stabil. Nah, itu semua ada keunggulan maupun keunikan masing-masing anak yang berbeda satu dan yang lainnya. Untuk yang KJJ sendiri bagaimana? Karena orang tua tentunya yang lebih tahu ya, kami peran orang tua di sini sangat dominan ya Bunda ya, yang lebih tahu sehingga guru itu pengamatannya mungkin terbatas saat bertemu di Teams yang hanya 1 jam. Nah, harapan kami orang tua di rumah bisa bekerja sama, kemudian dengan kemampuan Ananda, kami berharap ya setiap hasil kegiatan pada hari itu bisa dikirimkan, dilaporkan di grup Telegram sehingga kami mengetahui perkembangan anak sejauh apa seperti itu. Untuk yang KJJ sendiri, seperti biasanya kami memberikan program per pekan, baik reguler maupun KJJ, kegiatan apa yang akan kita laksanakan selama sepekan ke depan, sehingga orang tua menyiapkan apa saja alat dan bahan apa saja yang akan digunakan ketika pembelajaran seperti itu. Berikut teknik penilaian KJJ. Nah, ayah bunda bisa mengirimkan foto, video, kemudian kalau perlu ada catatan kepada guru ya. Oh, Ananda tadi pertama masih dibantu untuk menggunting, Pak. Selanjutnya Ananda bisa melaksanakan sendiri seperti itu. Itu sangat membantu guru ya, Bunda ya. Jadi seperti ini prosesnya ya. Dari hasil pengamatan tersebut, guru memberikan penilaian. Kemudian, setiap hasil karya kami mohon disimpan yang rapi. Ada juga yang untuk memberikan penghargaan kepada anak bisa dipasang di kamarnya ya. Ya, anak-anak pasti suka. Biasanya karyanya selesai melaksanakan kegiatan bisa ditempel di dinding rumah seperti itu. Nah, untuk bentuk laporan perkembangan Ananda, ayah bunda, setiap akhir semester kami akan membagikan rapor sebagai laporan kami perkembangan Ananda selama pembelajaran dalam 1 semester seperti apa, bentuknya dalam bentuk narasi. Jadi deskripsi tulisan seperti itu bukan angka-angka seperti itu. Jadi perlu kita sadari bersama, kita pahami bersama bahwa setiap anak itu unik. Jadi antara anak satu dengan yang lainnya itu memiliki karakter yang unik, masing-masing anak berbeda seperti itu. Itu yang kita harus mampu memahami karakter anak. Sehingga kita bisa menyesuaikan apa yang akan kita berikan kepada anak. Karena tidak mungkin anak ini kita samakan dengan anak yang lainnya seperti itu. Oh ya, laporan. Oh ya. Informasi yang Iya, harian, Pak. laporan harian, kan melalui kita iya. dokumentasi kegiatan. Oh iya. Iya, benar sekali Bunda. Untuk setiap kegiatan ya, itu juga dalam bentuk sebagai wujud laporan kami kepada orang tua, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan memvideo, merekam atau mengambil foto anak yang itu kita laporkan, kita kirim ke Telegram. Nanti ayah bunda bisa melihatnya ya, bisa menyimpannya juga. Jangan khawatir bunda, insya Allah Telegram itu tidak banyak ya mengambil ini ya. Hanya aplikasinya saja yang masuk memori untuk media dan isi chatnya semua berbasis cloud. Iya. Jadi tidak tersimpan di memori HP. Jadi
ayah bunda tidak perlu khawatir menu-menuin HP seperti itu karena itu tidak tersimpan otomatis. Kecuali kalau bunda mengambil foto atau video seperlunya, nah itu baru di-download, nah itu yang tersimpan. Tapi apa itu semua yang kita kirim di Telegram itu tidak tersimpan otomatis seperti itu ya Bunda ya. Berikutnya ayah bunda dan anak-anak tersayang. Nah, ini ada catatan untuk Ananda ketika ke sekolah. Nah, pada saat MPLS kemarin hari kedua ya, anak-anak kita kenalkan dengan aturan ketika ke sekolah, aturan di dalam kelas seperti itu. Nah, pembiasaan itu insya Allah kita laksanakan, kita terapkan ya, setiap harinya kita biasakan sehingga anak-anak nanti akan menjadi kebiasaan positif seperti itu. Nah, sebagai persiapan, ini erat kaitannya ya dengan kesiapan belajar anak, sehingga kondisi psikis anak kita siapkan mulai dari rumah. Contohnya mulai dari kebutuhan dasarnya, seperti makan dan minum sebelum berangkat ke sekolah. Ini kita kembalikan kebiasaan anak ketika di rumah. Apakah cukup dengan roti atau susu, atau cukup dengan minum susu saja, kita kembalikan sesuai dengan kebiasaan anak. Kemudian datang paling tidak ya, paling lambat 5 menit sebelum jam belajar dimulai. Kemudian ayah bunda tidak diperkenankan ya Ananda membawa mainan dari rumah karena sering kejadian anak yang membawa mainan dari rumah akhirnya jadi rebutan di sekolah. Rusak, mudah rusak gitu. Ini juga untuk melatih kedisiplinan anak juga. Nah, kecuali permintaan dari pihak sekolah untuk waktu-waktu tertentu biasanya kita kasih kesempatan sesuai dengan topik, sesuai dengan pembelajaran. Anak-anak besok boleh membawa mainan yang kalian sukai. Nah, itu baru boleh membawakan seperti itu. Kemudian khususnya untuk Ananda yang perempuan ya, ya Bunda ya, demi keamanan anak, kemudian sama-sama nyaman buat anak sendiri maupun kita yang di sekolah, kami mohon Ananda tidak memakai perhiasan yang berlebihan, terutama emas ya, karena yang namanya anak kadang ya masih apa ya, masih belum bisa menjaga dengan ini. Ada kejadian antingnya yang apa itu jatuh, kalungnya yang apa itu lepas seperti itu hilang. Pernah hilang. Oh, ada yang pernah kehilangan cincin emas juga. Nah, itu Ternyata di rumah. oh, ternyata di rumah. Nah, itu ya demi menjaga kenyamanan bersama ya, ya Bunda ya. Jadi sewajarnya aja. Itu. Kemudian pakai legging. oh iya, untuk keamanan juga dan untuk membiasakan anak-anak juga, untuk yang perempuan biasanya kita selalu membiasakan, selalu kita sampaikan, itu juga salah satu upaya untuk mengenalkan anak pada aurat, kita biasakan anak perempuan memakai legging seperti itu. Jadi lebih aman gitu insya Allah. Oke, yang berikutnya ya Bunda, karena Ananda kegiatannya di sekolah itu kita sediakan ya bahan atau medianya, kecuali nanti kalau Bu Guru meminta tolong dibawakan dari rumah, nah itu baru. Selebihnya kami telah menyiapkan ayah bunda alat dan bahan yang ada di sekolah sehingga Ananda tidak perlu membawa lagi buku-buku atau hal-hal yang tidak seperlunya dibawa, nggak perlu. Adapun modul atau buku yang untuk dikerjakan di sekolah itu nantinya kita bagikan, tapi disimpan di sekolah ya, ya Bunda ya. Disimpan di sekolah sehingga anak tidak perlu membawa pulang. Itu nanti kita bagikan saat pembelajaran sudah selesai. Biasanya di akhir semester atau akhir tahun seperti itu. Atau pas saat tertentu memang ibu. Oh ya, atau saat tertentu ketika pembelajaran online, nah kita bawakan buku tersebut. Seperti itu ya Ayah Bunda. Jadi
agar tidak memberatkan anak juga membawa bekal yang begitu berat, begitu banyak seperti itu. Yang paling penting apa sih yang dibawa? Bekal makan dan minum seperti itu. Berikutnya ini catatan untuk orang tua. Untuk orang tua mempersiapkan Ananda kondisinya senang, anak bahagia ketika ke sekolah seperti itu. Kadangkala kebiasaan anak juga mempengaruhi anak, misalkan bangun terlalu malam, tidur terlalu malam sehingga bangunnya telat sehingga mempengaruhi mood anak. Nah, ini ya jadi rewel ya. Nah, ini orang tua harus bisa menyesuaikan seperti itu. Kemudian jika memang Ananda kondisinya tidak memungkinkan atau ada kepentingan lain sehingga tidak bisa datang ke sekolah, mohon memberitahukan kepada pihak sekolah. Bisa melalui WhatsApp ataupun langsung di grup seperti itu. Kemudian membekali makanan minuman, kemudian orang tua diharapkan tidak menunggu Ananda di sekolah. Kita latih ya bersama-sama ayah bunda. Bunda melatih Ananda, melepas Ananda bahwa sekolah itu menyenangkan, bertemu dengan teman, bertemu dengan ibu guru, bertemu dengan lingkungan baru. Seperti itu untuk melatih keberanian anak juga. Kami berikan nanti marah karena ada yang oh gitu. Iya. Nah, untuk toleransi waktu 1 pekan ini tidak apa-apa karena memang baru ya. Tidak apa-apa, ayah bunda menunggu Ananda di sekolah. Tapi kami usahakan minggu depan mulai ya, ayah bunda memberikan pengertian kepada Ananda. Rabok. Ya. Yang Ananda berani kan sekolah sendiri ya? Di latihan sekolah dia. ada teman-teman. Berani Kemudian kita bermain. Waktunya kan cuma sebentar. Ya, siapa yang sudah tidak ditunggu sama ayah bunda? Anak hebat. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, untuk membangun kepercayaan anak ya bunda, kami mohon kerjasamanya juga. Misalkan anak lagi rewel atau anak lagi, anak ini kok apa itu rasanya kok susah banget sih ini. Nah, ayah bunda mohon tidak menghindari kata-kata, oh nanti bu guru marah loh. Wah, jadi menakut-nakuti, wah bu guru galak. Oh. Jadi kita ini bangun emosi anak yang positif bahwa sekolah menyenangkan, bu guru juga insya Allah memberikan layanan kepada Ananda secara maksimal, insya Allah ya. Kemudian, nah ini juga termasuk membangun kepercayaan pada Ananda itu konsisten ya ketika iya nanti mama jemput, ayah jemput. Nah, kalau bisa sebelum jam pulang jam 10 itu ayah bunda sudah siap, sudah standby sehingga anak, oh ya benar, ayah sudah menungguku, ayah sudah menjemputku seperti itu. Baik, berikutnya lagi. Ya, kalau memang ada keterlambatan penjemputan, bisa memberi informasi kepada ibu guru. Kemudian Ananda yang sakit, mohon dituntaskan dulu istirahatnya ya. Karena kalau ini sebagaimana anak-anak ya rentan nanti menular seperti itu kita menjaga ya, menjaga diri juga menjaga pihak lain seperti itu. Kemudian ayah bunda kami informasikan ya, grup kami, grup yang sudah ayah bunda masuk ada 2 ya, grup WhatsApp dan Telegram. Nah, masing-masing penggunaannya grup WhatsApp itu khusus untuk komunikasi, terutama informasi-informasi dari sekolah secara umum, sehingga nanti ayah bunda bisa
mengetahui ya kegiatan apa saja yang kita berikan, kemudian informasi apa dari sekolah. Satu mana? Kemudian Telegram memang kami khususkan untuk mengirim foto-foto Ananda, video-video Ananda ya. Begitu juga ini secara umum KJJ juga begitu. KJJ nanti hasil karya anak, kemudian kegiatan anak yang di video itu dikirimnya di Telegram seperti itu. Ayah Bunda kami berharap setiap kegiatan di sekolah kami berharap partisipasinya ya. Jika sekolah mengharap ke partisipasi orang tua juga diharapkan berperan aktif seperti itu. Nah, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Demikian apa yang kami sampaikan Ayah Bunda untuk program pembelajaran 1 tahun ke depan. Nah, setelah ini Ayah Bunda jika ada yang kurang difahami atau ingin menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Terima kasih ya Ayah Bunda ya. Terima Ya, kasih. Ibu, makasih. Terima kasih sudah sabar menyimak dan mendengarkan. Terima Nah, kasih Bu Ani. Bu Ani mau tanya sebentar ya. Jadi kalau misalnya nih untuk KJJ tadi kan untuk KJJ kan hanya 1 jam, setengah 11 sampai setengah 12 ya. Ya. Nah, kalau untuk Hana ini kan KJJ untuk TKA sama Bu Sinta nantinya insya Allah. Si anak untuk motorik halus, motorik kasarnya alhamdulillah udah bagus. Cuman kadang mood swing. Kayak seperti misalnya pagi ini tadi tiba-tiba ngantuk ditinggal tidur nih. Kalau misalnya dalam pembelajaran seperti itu gimana istilahnya? Apakah waktu 1 jamnya tadi akhirnya guru memberikan tugas kepada orang tua nanti ketika anak moodnya udah bagus sehingga kita bisa untuk mengajarin anak sendiri kayak gitu atau gimana? Iya, iya. Iya, terima kasih Bunda Hana. Wah, udah ngantuk ya, udah bobok ya. Iya, Kalau boleh tahu tinggal di mana? tinggal di Qatar. Oh, Qatar ya. Jadi sama ya kira-kira ya waktunya. Iya, betul. Oh ya, ya Insya Allah Bunda kita fleksibel ya Bunda ya. Yang penting ada ketercapaian, maksud ada tujuan pembelajaran kita tercapai. Untuk waktu kita sesuaikan, kita fleksibel. Apalagi TKA kan sementara baru 1 ya, yang Iya. KJJ ya itu lebih privasi lagi nanti seperti belajar privat ya Bu Sinta ya. Nanti bisa disepakati dengan bu guru kelasnya seperti itu, disesuaikan dengan kondisinya juga. Jadi kita upayakan setiap pembelajaran itu anak senang sehingga tidak merasa dipaksa seperti itu. Begitu ya, Bunda Hana. Makasih, Bu Ani. Iya, sama-sama. Ada yang lain yang ingin ditanyakan, Ayah Bunda? Oh ya, ada. Tadi saya menyinggung tentang modul pembelajaran Ayah Bunda. Yang kemarin sudah pesan buku modul, mungkin yang lainnya belum begitu memahami. Kami sampaikan lagi, kami ulang kembali bahwa kami sekolah menyediakan buku modul pembelajaran yang akan kita gunakan untuk pembelajaran selama di sekolah. Isinya seperti lembar kerja anak. Jadi berupa buku seperti itu. Baik KJJ maupun reguler. Untuk yang KJJ kita berupakan file. Kemudian yang reguler itu sudah siap cetak. Nah, itu dibagikan ke anak untuk kegiatan harian, namun tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak dibawa pulang. Jadi disimpan di sekolah seperti itu. Nah, menurut informasi, karena ini difasilitasi oleh koperasi,
Dari koperasi kemarin menyampaikan yang pesan baru 8 anak. dari 28. Dari sekian, dari 45 anak, dari 45 siswa TK, 28. sudah 10. Oh, 10. Oh, alhamdulillah ya, berarti tinggal sedikit lagi. Nah, khususnya yang TKB dari 28 anak, ini baru 8 ya yang pesan, jadi masih banyak. Sedangkan pekan depan itu kita sudah mulai pembelajaran, sehingga kita membutuhkan ya itu untuk segera dicetak. Kami menunggu Halo. ya konfirmasi dari ayah bunda ya. Nanti bisa konfirmasi Atau lagi. nanti broadcastnya bisa Ya, di-share ulang. broadcastnya nanti saya share ulang ya, ayah bunda yang belum memesan bisa memesan sehingga kami pihak koperasi bisa segera cetak sehingga pembelajaran nanti juga lancar ya, seperti itu Halo. ya. Halo. Ya bunda. Halo. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan dari Ibu, maaf, ini dari Mama Ya, Bu Aca. Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Ya, Itu waalaikumsalam. pesan buku modulnya ke Ibu siapa ya? Bu Bisa Ani. dikirim kontaknya Bu karena kan Ani insya Allah tanya Aca minggu depan kita tinggal Bu, jadi nggak dengan mamahnya. Oh iya. Kemarin melalui. Ya. Pada saat pendaftaran kan kemarin ada tim sendiri ya dari koperasi langsung. Nah, nanti karena ini sudah masuk sekolah ayah bunda bisa ke wali kelas nanti langsung meneruskan ke koperasi. Jadi nanti bisa dititipkan untuk pembayarannya ke wali kelas, kemudian kami akan sampaikan ke koperasi. Itu untuk memudahkan juga karena tim koperasi sendiri kan juga dari Bu Guru ya, Bu Guru dan Pak Guru yang punya aktivitas mengajar juga sehingga nanti agar lebih mudah sama-sama mudah bisa dititipkan ke wali kelas seperti itu. Oh iya Ibu, makasih banget Bu. Insya Allah nanti kontak Ibu Ya, Sinta. alhamdulillah. Insya Allah. Baik, ada lagi yang lainnya? itu. Ini biar kecil dapat. Nanti sambil jalan ya ayah bunda mungkin saat ini masih meraba-raba seperti apa, tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu begini ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya di grup ataupun melalui Wapri seperti itu. Alhamdulillah 27 yang ya separuh. Mudah ya. Ya, silahkan bagi yang masih ada pertanyaan bisa disampaikan sebelum kita kembali ke main room ya Bu Andi. Iya. Kalau ini kita kalau kembali ke main room Langsung aja. langsung sudah selesai. Bu Ani buat. Halo sayang. Oh, halo. Halo. Bu Ani bottom. Kita bertemu kembali ya, insya Allah mulai Ahad depan ya. Baik, Ibu. Baik. Iya. Iya, siap. Iya. Kalau sudah cukup, kita bisa ambil gambar dulu ya. Ya. Dibuka kameranya sayang. Nah, ayah bunda yang di sebelahnya juga boleh bergabung. Nanti kita foto bersama. Oke.
Oke, ini di sini ada 2 halaman. Ada 2 halaman ya. Foto itu. Bu Ani ambil ya. Yuk, Bu Ani. Papanya berkenan boleh. Ya, ayah bunda yang berkenan boleh bergabung. Oke. Bu Ani ambil gambarnya ya. Bu Ani hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Enggak. Lagi. Lagi itu tanda. Ya. 1, 2, 3. Oke. Di sini ada balon. Iya. Iya. Kok? Oke, baik sayang. Baik, ayah bunda, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Bu Sinta. Baiklah. Terima kasih Ani. Alhamdulillah untuk Mulai foto kegiatan siapa? MPLS atau masa pengenalan Pulang. di hari terakhir Mulai ini siapa? hari Kamis sudah tuntas ya. Jadi Rambut untuk Bu Ade. pekan masa pengenalan lingkungan sekolah kita sudah selesai. Lanjut lagi pekan depan kita sudah hari efektif kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak semua tetap sehat, tetap semangat untuk berangkat ke sekolah ya bersama Bu Sita dan Bu Ani. Anak-anak akan happy di sekolah bertemu dengan teman-teman semua yang semuanya harus saling menyayangi, ya, harus saling jaga, harus saling mengingatkan. Semuanya anak-anak hebat, ya, semuanya anak-anak hebat. Terima kasih juga untuk ayah bunda atas support selama 1 pekan ini, luar biasa. Ikut mendampingi Ananda. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kategorinya cepat ya untuk yang tahun pelajaran ini. Dari semua peserta didik sudah berani masuk kelas tanpa didampingi orang tua. Dan alhamdulillah hari kedua sudah tuntas. Semoga mulai pekan depan Anda sudah bisa lepas dari pendampingan orang tua di dalam kelas. Misalnya masih ada yang penasaran pengen melihat atau menunggu, mungkin sudah tidak di dalam kelas lagi, tapi untuk pekan depan harapannya sudah lebih jauh lagi. Kalau kemarin masih bisa di depan itu, di samping kelas, mungkin untuk pekan depan sudah mulai agak sedikit menjauh, mungkin sembunyi di playground dulu ya, atau sembunyi di lapangan yang kakak SMA itu. Tapi insya Allah Ananda kalau dilihat dari observasi selama 3 hari kemarin, insya Allah sudah mandiri dan sudah berani. Mereka enjoy. Justru nanti kalau orang tua menunggu, akan restart lagi, mengulang lagi. Jadi saling dukung. Semoga Ananda lebih mandiri kalau orang tua juga memberikan kepercayaan kepada kita sebagai pendamping selama Ananda belajar di sekolah. Mungkin itu saja. Kesuksesan Ananda di sekolah tidak hanya dari Bu Ani dan Bu Sinta saja, tapi dukungan yang besar dari ayah bunda di rumah itu juga sangat kita perlukan. Iya.
Ya, insya Allah saling koordinasi apa yang sudah kita sampaikan di sekolah bisa dilanjut